Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Masdina dari Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul tentang pendekatan Gestalt. Nah, jadi teori Gestalt itu sendiri adalah sebuah teori yang membahas tentang persepsi manusia melalui perorganisasian komponen, hubungan dan pola yang menjadi kesatuan. Nah, jadi pokok pandangan Gestalt itu sendiri adalah sebuah objek atau peristiwa yang dipandang sebagai satu keseluruhan yang diorganisasikan, dan satu keseluruhan lainnya itu dipandang sebagai bagian-bagian. Nah, pendiri teori Gestalt itu ada 3 tokohnya. Yang pertama Max Wertheimer, dan yang kedua Wolfgang Kohler, dan yang ketiga adalah Kurt Koffka. Kita masuk yang ke pertama dulu. Yang pertama itu ada Max Wertheimer. Beliau itu lahir pada tanggal 15 April 1880 di Praha. Beliau ini pertama kali yang mencetuskan teori Gestalt. Nah, sebelum beliau belajar filsafat dan psikolog itu, beliau itu belajar hukum terlebih dahulu. Nah, Max Wertheimer ini mengemukakan bahwa fenomena itu dilihat secara keseluruhan dan tidak sebagai bagian yang dipisah-pisahkan. Jadi, aliran ini dibentuk sebagai reaksi atomisme dari aliran strukturalisme. Nah, psikolog Gestalt ini mengambil pendekatan holistik, yaitu keseluruhan lebih banyak atau lebih besar dari bagian-bagiannya. Kemudian pada tahun 1923 Max Wertheimer itu mengemukakan hukum-hukum Gestalt itu pada bukunya. Hukum-hukum tersebut yang pertama adalah hukum kedekatan, dan yang kedua adalah hukum ketertutupan, dan yang ketiga adalah hukum keamanan. Nah, yang kedua itu ada Wolfgang Kohler. Menurut Kohler, apabila organisme dihadapkan pada suatu masalah atau problem, maka akan terjadi ketidakseimbangan kognitif, dan ini berlangsung sampai masalah tersebut terpecahkan. Jadi, apabila seseorang itu mempunyai masalah batin atau mengalami konflik batin yang terjadi ketika dia melakukan hal tersebut bertentangan dengan keyakinan atau nilai yang dia pegang, maka hal tersebut akan mendorong organisme menuju hal yang ketidakseimbangan begitu. Jadi hal tersebut itu akan sulit dan makin sulit untuk dipecahkan. Nah, lanjut ke tokoh yang ketiga, ada Kurt Koffka. Teori Koffka ini mengemukakan bahwa belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikolog. Nah, Koffka ini dicontohkan seperti ketika anak kecil itu melihat atraksi seseorang memegang api yang sangat besar dan orang tersebut tidak merasakan panas. Kemudian pada saat orang tua menyalakan kompor, dia mencoba untuk memegang kompor itu pada saat menyala, dan kemudian waktu dia tahu itu kompor itu saat dipegang itu panas, dia tidak melakukannya lagi, karena dia tahu, oh ternyata pada saat kompor menyala itu, ketika saya memegang apinya itu ternyata panas, jadi dia tidak melakukannya lagi. Menurut Koffka juga, pembelajaran itu bisa terjadi dengan cara meniru gitu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.